Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan tema kita juga masih sama. Amalan sederhana pembuka pintu surga. Tadi ya di jeda iklan tuh aku penasaran sama pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah deh. Katanya udah zikir terus tapi masih ada kesusahan gitu dalam hidupnya. Ya mungkin terlepas dari katanya masih suka berbuat julid gitu ya. Nah dari tema pagi hari ini aku pengen nanya sama Ustadz Syam yang relate juga gitu Ustadz Syam. Yap. Zikir. Nah kalau untuk membuka pintu surga, ada gak sih sebenarnya zikirnya? Biar kita bisa masuk surga gitu. Baik, Silakan Ustaz. Habib guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan tentang zikir seperti apa yang akan membukakan pintu surga, adalah zikir yang lisannya menyebut-nyebut nama Allah dan hatinya pun mengingat Allah Subhanahu wa taala serta zikirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk lisan manusia. Thaqilatani fil mizan, akan tetapi sangat berat timbangannya nanti ketika ditimbang amal kebaikan tersebut. Zikir yang ringan di lisan tapi sangat berat timbangannya di hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dan juga sangat dicintai kalimat ini, dua kalimat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Lalu ditambahkan oleh para ulama kita, setelah membaca dua kalimat ini, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullah. Makanya dua kalimat ini biasanya dirangkaikan dengan istighfar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Seakan-akan kita memuji segala keputusan Allah Subhanahu wa taala di akhir hari kita. Biasanya di sore hari ada yang disebut dengan zikir petang, di awal hari kita ada yang disebut dengan zikir pagi. Itu semua diisi dengan dua kalimat daripada kalimat yang ringan ini. Kenapa? Mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah artinya maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha agung Allah. Tidak ada yang mengambil keputusan ini, tidak ada yang takdirkan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang terbaik dalam mengatur hidup saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, dan juga pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku berhasil melewati hari ini, aku berhasil melewati malam ini, itu semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Allah, maha tinggi Allah yang telah memberikan aku segala-galanya, kebaikannya. Al-Azim, yang maha agung, dialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tambah dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaan kita dengan ucapan astaghfirullah. Dua kalimat ini akan membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala sebab sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah
yang berat timbangan amalnya, itulah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dapat ridhonya Allah, tentu saja membukakan pintu surga. Apa yang membuat timbangan amal kita berat? Yaitu dua kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ditambah astaghfirullah. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam atas Sama-sama Mas penjelasannya. Dan Sony. semoga kita semua bisa nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke media sosial kita dan bagus-bagus pertanyaannya, maka mau aku bacain. Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama untuk hari ini dari Instagram. Tadi udah, yang pertama segmen tadi udah ya, berarti yang kedua ya. Instagram @linggabarasuara. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Mau bertanya ke Ustadz Maulana. Ya siap. Allah. Apakah hanya sekedar memberikan makanan yang secukupnya untuk fakir miskin atau anak yatim itu bisa membantu terbukanya pintu surga untuk kita ya Ustadz? Yang jelas memberi makan orang yang luar biasa. Ya. Istimewanya karena kenapa dia adalah anak yatim. Yatim itu adalah orang yang hilang penanggung jawabnya. Oke. Banyak kan disebut yatim. Hmm. Kemudian orang miskin. Miskin apa artinya orang miskin? Ada tapi tidak cukup. Maka kita yang cukupkan. Ya. Maka barang siapa yang memberi makan orang yang tidak punya, yang menanggungnya hilang. Ataupun orang yang tidak cukup, maka Allah akan cukupkan. Seakan-akan memberi utang kepada Allah. Maka ketika orang memberi makan, niat. Akan diberikan apa? Diberikan bentuk silaturahmi yang terbaik. Ketika orang memberi makan itu silaturahminya bagus. Kemudian apa lagi? Bentuk pembuka datangnya pertolongan Allah. Kemudian pembuka pintu rezeki. Apalagi ketika orang memberi makan itu hatinya jadi tenang. Orang kaya itu tidak tenang hatinya sebelum dia memberi makan orang atau berbagi. Ada perasaan tidak enak. Gelisah gitu ya, kok ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Kemudian apalagi ketika orang memberi makan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dosanya berguguran. Lebih enak lagi nih, lebih hebat lagi nih. Ketika orang memberi makan orang, maka pahalanya jadi jariah. Kebayang gak kalau orang makan 40 hari makanan itu berada dalam perut, maka selama itu dia dapat pahala. Jadi kalau kita kasih makan orang, orang itu ngaji, Ya. dapat lagi pahala. Masya Allah. Kalau dia salat, dapat lagi pahala. Masya Allah. Makanya jangan pernah berhenti memberi makan orang. Ya. Tidak ada ruginya. Kemudian apalagi yang istimewanya ketika kita memberi makan orang mendapatkan pintu sorga dibuka untuk. Masya Allah. Jadi ternyata memberi makan ke orang yang membutuhkan, kalau mungkin menurut kita sekedar, tapi buat orang itu berarti banyak. Berarti banget apalagi menegakkan tulang belakang orang. Tidak mesti harus kenyang. Ya. Enggak, yang penting memberi makan. Apalagi Masya nanti Allah, insya Allah kalau buka puasa besok. Ya. Insya Allah itu kan luar Memberikan biasa yang terbaik ya buat orang-orang yang membutuhkan. Oh ya. iya pastinya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Iya, penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk jangan pelit untuk bersedekah biar hati kita tenang, gelisah. Ntar Allah kasih lebih insya Allah buat kita. Nah kita akan lanjutkan lagi jamaah. Bagaimana caranya lagi nih supaya kita bisa membuka pintu surga. Amalannya apa lagi nih? Coba kita tanya sama Habib Muhammad Syihab. Habib, ada hubungannya nggak dengan orang yang ikut kajian? Atau mungkin yang lagi nonton Islam itu indah? Betul. Bisa masuk surga nggak? Masya Allah. Silakan Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang mau belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, itu beliau mengatakan man arafal akhirah fatalabaha. Siapa orang yang kenal kepada syurga, kenal kepada akhirat, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fatalabaha. Maka dia cari syurga tersebut. Di antara untuk membukakan pintu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita belajar ilmu. Bahkan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdol daripada harta. Orang sekarang terkadang terbalik. Yang penting harta dulu baru ilmu. Tidak.
ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal, lebih mulia daripada harta. Kenapa? Ketika kau punya harta, anta tahrusul mal, kau itu menjaga harta ketika kau punya harta. Tapi ilmu yahrusuka. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, kalau kau punya ilmu, ilmu tersebut yang menjaga engkau sampai meninggal dunia. Seakrab-akrabnya kita punya teman, Ustadz Maulana, kan dikatakan orang suami istri itu Dikagetin gantian. sehidup, Sesurga. ya nggak mungkin sehidup semati. Ya. Kenapa nggak mungkin sehidup semati? Ketika suaminya mati, apakah istrinya ikut mati? Tidak. Ketika istrinya yang mati, apakah suami yang ngantor ikut dikubur juga? Kan tidak. Tapi kalau dia punya ilmu, dia akan meninggal dengan ilmunya masuk ke dalam kuburannya. Dengan Allah. ilmunya yang membantu dia untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Jadi kalau kita belajar, bicara masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tidak akan pernah habisnya. Sampai Sayyidina Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah, sampai beliau mengatakan dikatakan ma ma'ak thamratuhu ba'dal maut al-ilmu wal amal. Sampai Sayyidina Imam Ghazali beliau mengatakan tidak ada yang bisa kita ambil sampai masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dua, al-ilmu wal amal. Bukan berarti orang nggak punya harta, boleh mereka punya harta, tapi dia harta tersebut dipakai sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi mengatakan siapa orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, berjalan dari rumah untuk belajar ilmu, atau kita pergunakan televisi kita, TV kita, membuka tontonan-tontonan, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika dia belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dirinya untuk jalan masuk ke jalan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dia ke syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dia mau belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung sekali orang yang mau hadir majelis. Beruntung sekali orang yang masih mau mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika melihat kelompok sahabat yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat-sahabat nunggu nih, Nabi duduk di mana? Kelompok orang yang belajar ilmu atau kelompok orang yang zikir? Maka sahabat-sahabat melihat Nabi SAW bukan berzikir enggak bagus, jangan salah. Zikir bagus, tapi tidak akan menjadi sempurna zikir tersebut kecuali dia paham ilmu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berkaitan dengan ilmu. Maka Nabi SAW duduk bersama orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita, uang yang kita keluarkan sesuai ilmu, TV yang kita beli, mahal-mahal TV yang kita beli. Tapi apabila kita pakai untuk memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sangat bermanfaat, membantu kita untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dengan ilmu kita tahu mana yang baik, yang buruk sebenarnya ya. Jadi Seperti bisa Sony, belajar. Masya Allah keluarganya ada kajian ilmu. Masya Allah, sama Habib Muhammad Syahab juga ya. Betul. Masya Allah, dengan ilmu kita bisa beli sepatu yang nyaman ya Habib ya. Buat ke masjid, Iya. sepatu baru kayak Habib Iya. ya. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Habib Ustadz. Ya Allah. Dari tadi saya lirik-lirik. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Hari ini seru pembahasannya, bagus pembahasannya. Kita bahas bagaimana caranya kita bisa masuk ke surganya Allah. Tapi selain penjelasan, ada contoh lagi nggak apa yang harus kita lakuin Ustadz Maulana? Ada dong. Alhamdulillah Apa Rabbil dong? Alamin, CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli, nih buat siapapun yang peduli akan ikut turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Ya. Dengan cara apa? Gampang, tinggal di scan nih. Di bawah kita nih ada Ini, krisnya. Ini, Langsung di scan aja Di-scan ini aja. ya. Insya Jadi Allah kita mudah bisa banget kan langsung sekarang. bersedekah ya. Langsung bersedekah. Langsung ya, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana dan tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.